Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukman Debrus. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bualemo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan mulai dari 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelumnya, saya percaya bahwa siswa adalah objek seperti kertas kosong yang belum memiliki kemampuan apapun, belum memiliki minat apapun, dan belum tahu apa potensi dan bakatnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya pada teori bahwa siswa adalah kertas kosong atau tabula rasa, seperti teori yang disampaikan oleh John Locke pada abad ke-13. Teori tersebut menyatakan bahwa siswa seperti kertas kosong yang belum terisi oleh apapun, dan pendidik sebagai orang yang mengisi kertas itu. Pendidik adalah pribadi yang paling tahu tentang apa yang baik dan tidak baik bagi siswa. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, sekarang saya tahu bahwa setiap siswa memiliki kodrat dalam kehidupannya. Setiap siswa itu unik. Mereka memiliki bakat dan potensi masing-masing, dan tidak bisa disamakan satu dan lainnya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidik bertugas untuk menuntut agar setiap siswa dapat bertumbuh sesuai kodrat alamnya dan berkembang sesuai kodrat zaman. Yang kedua, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa jika satu siswa bisa mengerti pembelajaran dengan sebuah metode pembelajaran, maka semua siswa harus bisa belajar dengan metode yang sama. Saya menyamaratakan kemampuan siswa tanpa melihat kebutuhan atau cara belajar yang cocok bagi siswa itu sendiri. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai menyadari dan mengidentifikasi gaya belajar yang dibutuhkan oleh siswa, mencoba beberapa metode pembelajaran yang berbeda, dan menilai metode manakah yang paling cocok untuk siswa tersebut. Saya memanfaatkan hubungan antara siswa agar pembelajaran terasa lebih santai dan menyenangkan. Yang ketiga, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pendidik adalah satu-satunya sumber ilmu. Jadi seluruh murid harus memperhatikan apa yang guru sampaikan dan tidak boleh berbeda dengan apa yang baru diajarkan. Namun, sekarang saya tahu bahwa siswa dapat mencari ilmu dari berbagai sumber. Siswa juga boleh menyampaikan pendapatnya berdasarkan sumber informasi yang dia punya. Pendidik memberikan penguatan dan tuntunan sehingga informasi didapat oleh siswa dapat betul-betul bermanfaat. Nah, hal yang segera saya akan terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Mengidentifikasi gaya belajar, potensi, dan bakat yang dimiliki oleh siswa dengan membuat daftar gaya belajar tersebut, membuat daftar potensi dan kelebihan siswa, sehingga hal ini mempermudah saya dalam menerapkan gaya belajar dan juga menuntun mereka untuk mengembangkan bakat dan kelebihan yang mereka miliki. 2. Membuka ruang diskusi di tiap pembelajaran. Hal ini diperlukan agar anak dapat mengemukakan pendapatnya dan merasa pendapatnya dihargai. Siswa juga akan terdorong untuk mencari informasi sebelum pembelajaran dimulai.
agar bisa menyampaikan apa yang dia dapat di kelas. 3. Melibatkan siswa dalam keberlangsungan kegiatan belajar dengan menerapkan kelompok piket yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Contohnya, melibatkan siswa dalam melaksanakan renungan di pagi hari, melibatkan siswa dalam mempersiapkan kebutuhan atau media yang akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini perlu dilakukan supaya siswa merasa keterlibatannya sangat diperlukan dalam proses kegiatan belajar, dan siswa pun akan merasa bahwa mereka adalah pusat dari pembelajaran itu sendiri. Bukan lagi guru yang menjadi pusat pembelajaran, tetapi merekalah yang menjadi pusat pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. 4. Menciptakan suasana belajar yang santai dan menyenangkan. Contohnya, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diintegrasikan dengan permainan, cerita, ataupun lagu. Yang kelima, meningkatkan kompetensi peserta didik dan terus belajar agar pembelajaran di kelas semakin variatif sesuai dengan kodrat zaman. Hal ini perlu dilakukan oleh setiap pendidik supaya menjadi terus berkembang, bukan hanya siswa yang belajar. Sebagai guru, saya harus bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa. Harapan saya ketika siswa melihat contoh langsung dari perilaku baik di sekitarnya, siswa pun akan melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Saya berharap saya bisa mengimplementasikan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Sebagai training, saya berada di depan untuk memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Sebagai pendidik, saya berada di tengah, memposisikan diri sebagai teman untuk memberi semangat. Dan yang ketiga, Turi Handayani. Sebagai pendidik, saya berada di belakang untuk memberi dorongan moral serta semangat belajar kepada para siswa. Kesimpulannya, siswa bukanlah objek, tetapi mereka adalah subjek yang sedang bertumbuh dan berkembang. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah keberpihakan kepada siswa, di mana guru berperan untuk menuntun dan menyebarkan kurat alam yang sudah mereka miliki dari Tuhan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini harus segera kita laksanakan di kelas, agar sesuatu itu bukanlah hanya secara keilmuan saja, namun bertemu dan berkembang menjadi pribadi, pekerti, dan pengguna bagi sesama. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.